Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan kajian kita di malam hari ini, insyaallah masih seputar takwa, dan beberapa ayat sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Di antaranya yang terakhir adalah tentang firman Allah, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Dalam ayat ini mengandung 3 faidah yang agung. Yang pertama, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu niscaya Allah jadikan untuknya furqana. Yakni Allah menjadikan bagi orang yang bertakwa bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Ini yang pertama. Yang hak dengan yang batil. Sehingga dia berjalan di atas ketakwaannya kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang hak dan menjauhi hal-hal yang batil. Kemudian yang kedua, faidah yang kedua adalah yakni jika seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah tutupi, Allah hapus dari mereka kesalahan-kesalahan mereka. Allah akan menghapusnya ya dengan sebab dia bertakwa kepada Allah, yakni tentunya dengan melaksanakan amal-amal yang saleh dan menjauhi amal-amal yang buruk. Karena memang amal saleh itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan di antara keduanya. Misalnya salat 5 waktu, antara salat yang satu dengan salat yang lain itu dapat menghapus kesalahan di antara keduanya. Demikian pula ketika seseorang dia melaksanakan salat Jumat, dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain, itu juga merupakan penghapus kesalahan ya di antara keduanya. Demikian pula ketika seseorang berpuasa Ramadan, dan tentunya ini bagi orang-orang yang senantiasa atau orang-orang yang senantiasa melaksanakannya dengan istiqomah selama menjauhi hal-hal atau dosa-dosa yang besar. Kemudian faedah yang terakhir, ats-tsalitsah, sebagaimana yang sudah disampaikan, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu niscaya Allah ampuni dosa mereka. Wa yaghfir lakum. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan orang-orang yang bertakwa kepadanya untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan dosanya. Dia menyesal telah melakukan perbuatan dosa tersebut dan dia bertekad untuk tidak mengulangi lagi apa yang telah dia lakukan dari perbuatan dosa tersebut. Kemudian dia pun yakni meminta ampun, istighfar, bertaubat kepada Allah, ya, menyesali atas perbuatannya. Maka demikian orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah berikan faidah yang 3 tadi, yakni jika ia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang bermanfaat dengan yang mudarat, juga Allah akan menghapus, menutupi kesalahan-kesalahannya, kemudian Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Berikutnya,
wa minal bala'ilil abid wa minal bala'ilil abdi, dan termasuk bagian dari bencana bagi seorang hamba, musibah bagi seorang hamba, an yadhunna annama kana alaihi minadz-dzunub, di mana ketika seorang hamba itu tidak menganggap dari perbuatan dosa yang ia lakukan, laisa bidzanbin, tidak menganggap sebuah perbuatan dosa. Ini musibah, ya, bala, musibah bagi seseorang ketika dia menganggapnya perbuatan dosa itu bukan sebagai perbuatan dosa, maka ini bahaya sekali, ya. Fayasiru alaihi wal iyadu billah, maka dengan demikian karena menganggapnya bukan suatu perbuatan dosa, maka dia pun terus menerus melakukan dosa-dosa tersebut. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, apakah kami akan mengabarkan kepadamu, ya, apakah atau maukah mengabarkan kepada kalian bil akhsarina a'mala, tentang orang-orang yang paling rugi amalnya. Maukah aku tunjukkan kepada kalian, aku beritahu kalian tentang orang-orang yang paling rugi amalannya. Dia beramal tapi beramal dengan susah payah tapi dia rugi. Maka Allah jelaskan, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sesat usaha mereka di dalam kehidupan dunia ini. Wahum yahsabuna, sedangkan mereka mengira, annahum yuhsinuna sun'a, mereka berbuat dengan sebaik-baiknya. Ini adalah orang yang paling merugi, kata Allah, yakni orang yang tersesat jalannya, orang-orang yang sesat usahanya, amalnya, akan tetapi mereka menganggap bahwa amal perbuatan yang ia perbuat adalah amal yang baik, menganggapnya suatu kebaikan. Yang mereka perbuat adalah suatu kebaikan. Ini adalah orang yang paling rugi amalannya. Sesat tapi ngakunya sebaik-baik beramal. Ya. Surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Kemudian Syekh menjelaskan, fakatsirum minan nas, maka kebanyakan dari sebagian manusia, mayoritas dari sebagian manusia, la yaqla'um 'anidz dzanbi, mereka tidak berhenti dari berbuat dosa. Mereka terus-menerus berbuat dosa. Kenapa? Li'annahu zayyana lahu wal iyadu billah. Karena apa yang ia perbuat, dosa yang ia perbuat itu dianggap indah, menghiasi orang tersebut. Zayyana lahu wa zayyana lahumus syaitan, apalagi syaitan menghias-hiasi amalan tersebut bahwa amalan tersebut adalah amalan yang baik. Tentu sebabnya adalah karena amalnya tidak berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka beramal dengan susah payah, dengan modal yang besar, dengan waktu yang banyak, kan tetapi amalannya sia-sia. Dan musibahnya, dia menganggap bahwa dia sedang beramal dengan amalan yang baik. Wal iyadu billah. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka yang sehingga orang yang seperti ini akan susah untuk meninggalkan amalan tersebut untuk dirinya, karena dianggapnya indah, karena dianggapnya baik, ya. Lakin idza kana muttaqiyan lillah, akan tetapi manakala orang tersebut bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah mudahkan, sahhalallahu lahu al-iqla'a 'anidz dzunub hatta yaghfirullah. Maka apabila orang tersebut dia bertakwa kepada Allah, karena orang yang bertakwa itu dia menjalankan perintah Allah di atas petunjuk dari Allah. Orang yang bertakwa itu adalah menjalankan perintah Allah ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, ya, di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan larangan Allah juga di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya makna takwa itu adalah menjalankan perintah Allah. Ingat, menjalankan perintah Allah. Jadi kalau yang tidak diperintahkan oleh Allah, dia menjalankan perintah siapa? Ya. Takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila seseorang itu dia bertakwa karena Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, sahhalallahu lahul iqla', Allah akan memudahkan untuk orang tersebut al-iqla', berhenti, cabut, meninggalkan anidz dzunub, dari dosa-dosa tersebut, hatta yaghfirullah atau hatta yughfarullah, yang sehingga Allah mengampuni orang tersebut, hatta yaghfirullah, hatta yaghfir, sampai Allah mengampuni orang tersebut. Wa rubbama yaghfirullahu lahu bisababin taqwahu, wa rubbama yaghfirullahu lahu bisababi taqwahu, dan bisa jadi Allah akan mengampuni orang tersebut dengan sebab takwanya. Dengan sebab takwanya Allah mengampuni. Kan kalau amal soleh itu menghapus kesalahan, ya, menghapus kesalahan, apalagi orang tersebut di atas ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi Allah mengampuni orang tersebut dengan sebab takwanya. Fatakunu taqwahu, maka jadilah takwanya tersebut mukaffiratun lisayyiatihi, akan menghapus, akan menutupi untuk kesalahan-kesalahannya. Ini faidah yang terakhir dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang pernah terjadi, ya, kepada ahlu Badar, orang-orang yang mengikuti perang Badar, yakni para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, yang Allah meridhoi mereka, ya. Allah melihat fa innallaha ittala'a ala ahli Badr. Allah melihat, Allah menilai, Allah memandang kepada ahli Badr. Lalu Allah berkata, i'malu ma syi'tum, lakukan apa yang kalian lakukan, kata Allah. Faqad ghafartu lakum, karena sungguh aku telah mengampuni kalian. Orang-orang yang mengikuti perang Badar, Allah mengampuni mereka. Silahkan lakukan apa yang kalian lakukan, ya. Waqad ghafartu lakum fataquz dzunub minhum maghfurah, maka dosa-dosa yang ada pada mereka ahlu Badar itu maghfurah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, lamma hasala lahum fiha, dengan sebab ketika apa yang sudah terjadi bagi mereka, ya, maka karena di dalam peperangan atau termasuk di dalamnya perang Badar itu, yakni fil ghazwah minal ajril azim,
ada pahala yang sangat agung. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah itu memiliki karunia yang sangat agung. Surat Al-Baqarah ayat 105. Maka pelaku, yakni pemilik sahibul fadlul azim, yakni adalah mereka orang-orang yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat tadi, yakni takwa. Bitaqwahu warju' ilaih, dengan sebab takwanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembalinya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis tentang takwa di nomor ke-69, ya. Wa ammal ahaditsu, adapun hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, fal awwal, maka yang pertama adalah hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya berkata, ila, dikatakan atau ditanya, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man akraman nas, man akramun nasi. Ceritanya Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia? Rasul ditanya, siapakah manusia yang paling mulia? Qala, Rasul menjawab, atqahum, manusia yang paling mulia kata Nabi adalah atqahum, yang paling bertakwa dari mereka. Dari mereka siapapun manusianya, tidak pandang bangsa mana, keturunan siapa, ya zaman kapan, ya, maka kata Nabi, manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa dari mereka. Faqalu, lalu para sahabat berkata atau berbilang, laisa an hadza nas'aluka, wahai Rasulullah, yang kami tanyakan bukan hal yang tadi, bukan manusia yang paling bertakwa maksudnya. Maka kemudian Nabi menjawab, orang yang paling mulia adalah, kata Nabi, qala fa Yusufu nabiyullah ibni Khalilillah, manusia yang paling utama, yang paling mulia kata Nabi yaitu Yusuf. Yusuf Nabiullah, anak laki-lakinya Nabiullah, ya, anak laki-lakinya Khalilullah. Faqalu, maka para sahabat bertanya ulang, wahai Rasulullah, laisa an hadza nas'aluka, yang dimaksud pertanyaan kami adalah bukan yang itu, ya, bukan yang tadi itu. Qala, lalu Nabi menjawab, fa'an ma'adinil arabi tas'aluni, apakah kalian bertanya kepadaku itu tentang asal usul Arab, orang Arab yang paling mulia, begitu kata Nabi. Iya. Maka kata beliau, khiyaruhum fil jahiliyah, orang Arab yang pilihan dari mereka di zaman zahiliyah, khiyaruhum fil Islam, maka pilihan pula, sebaik-baik pula mereka di dalam Islam, idza faquhu, apabila mereka memahami syariat Islam atau hukum-hukum syariat. Hadis rawahu muttafaqun alaih, atau diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan hadis di atas tadi. Asyarah qauluhu, beliau menjelaskan tentang ucapan dari hadis di mana sahabat bertanya kepada Nabi, man akramin nas,
Man akramun nas, ya, siapa manusia yang paling mulia? Qala atqahum. Nabi menjawab, manusia yang paling mulia adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah. Ya. Ai akramun nasi atqahum lillahi azza wajal, yakni manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis kata Nabi, la fadla li arabiyyin wala a'jamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan atas bangsa Arab dengan bangsa yang lain kecuali takwanya. Ya, kecuali takwanya. Walaupun orang Arab hidupnya di Mekah, di Madinah, di tanah suci, di Haramain, tapi tidak bertakwa kepada Allah, ya tidak mulia. Walaupun pamannya Nabi atau saudaranya Nabi, kalau tidak bertakwa kepada Allah, ya tidak mulia. Akan tetapi orang ajam, orang yang di luar Arab, kalau dia bertakwa kepada Allah, maka dia orang yang mulia. Bahkan kata Nabi, tidak ada kemuliaan orang yang berkulit putih atas orang yang berkulit hitam kecuali takwanya. Karena manusia itu terkadang yang dipandang tampilannya. Wah, ini bersih, putih. Belum tentu dia bertakwa kepada Allah. Belum tentu dia mulia kepada Allah. Bahkan bintang film Korea itu putih-putih daripada misalnya yang lainnya misalnya. Kadang orang membandingkan, wah ini ustadz-ustadz ini bercahaya, yang ini ustadz-ustadz burem. Ya, bukan masalah burem atau bercahayanya, takwanya kepada Allah. Karena tadi kata Nabi, tidak ada kemuliaan dan keutamaan orang-orang yang berkulit putih atas orang-orang yang berkulit hitam kecuali takwanya. Bahkan tukang azannya Rasulullah dikenal yang namanya Bilal, ya, kulitnya tidak putih. Ya, bukan orang manusia yang berkulit putih, ya, tapi dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi memuliakan beliau, apa? Diangkat menjadi muadzin, tukang azan. Tukang azannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bahkan bukan dari turunan orang mulia. Turunan siapa? Ya, dia seorang budak. Ya, seorang budak. Nah, ini jadi takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita itu jangan ini ya, jangan biasanya karena memang manusia itu memandang menilai orang lain itu dari segi lahiriahnya. Makanya kata Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum ya wa ajsamikum walakinallaha yanzuru ila a'malikum wa qulubikum atau wa qulubikum wa ila a'malikum atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memandang manusia itu dari suar, dari tampilannya, ya, tampilannya ya misalnya rapi, tahu-taunya nipu, ya, pakai sepatu misalnya, tahu-taunya ngaku-ngaku kemudian nipu misalnya. Ya, kalau kita hanya menilai seseorang itu dari tampilannya, wa ila ajsamikum, dan kepada bentuk tubuhnya, wah kekar, gagah, tinggi misalnya, ya. Bahkan Nabi memuliakan seorang buta. Siapa? Ummi Maktum. Seorang buta yang kata Nabi kalau bertemu dengan Ummi Maktum, Nabi mengatakan, wahai orang yang pernah saya disindir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan turunnya ayat abasa wa tawalla. Dia Nabi bermuka masam dan berpaling, ya, anja'ahul a'ma, karena kedatangan orang buta. Ummi Maktum bertanya tentang Islam, dia ingin bersegera menjemput hidayah, ya, dia berupaya menjemput hidayah.
Bahkan Ummi Maktum juga salah satu muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang buta. Jadi tidak memandang jasadnya. Oleh karena itu kata Nabi, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah akan melihat, menilai, memandang kalian dari sisi apanya? Hati kalian dan amal kalian. Ini harus sinkron. Hati dan amal. Bukan amalnya saja, tapi hatinya tidak ikhlas misalnya. Atau misalnya hatinya yang penting hatinya benar, tapi tidak beramal. Ini juga salah. Jadi qulubikum wa a'malikum. Hati kalian dan amalan kalian. Hati termasuk di dalamnya tauhid, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Berniat ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ini hati. Kemudian wa a'malikum, dan amalan kalian, amalnya apa? Sesuai dengan tuntunan syariat yang Allah turunkan melalui Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini timbangannya jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahwa jawaban Nabi wa hadzal jawabu mutabiqun tamaman, dan jawaban Nabi itu pas, cocok, sempurna, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, liqaulihi ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Nabi menjawab demikian tidak salah. Ketika ditanyakan kepadanya siapa manusia yang paling mulia, Nabi menjawab, manusia yang paling mulia adalah mereka yang bertakwa atau paling bertakwa kepada Allah, karena mengacu kepada firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dari kalian semua ini atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Surat Al-Hujurat ayat 13. Wallahu subhanahu, dan Allah yang maha suci, la yanzuru, tidak akan melihat dan memandang, ilan nas, kepada segenap manusia, min haitsun nasab, dari sisi nasabnya. Oh, ini keturunan fulan, keturunan orang mulia, tidak. Ya, Nabi Allah tidak memandang dari sisi nasabnya. Bahkan kata Nabi, termasuk perkara jahiliyah adalah ketika seseorang itu membanggakan nasabnya. Saya keturunan ini, kemana-mana diobral supaya orang menghormati dirinya, mengikuti dirinya. Padahal amalan dan akhlaknya jauh dari apa yang dia banggakan tersebut. Maka Nabi jauh-jauh, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak memandang manusia itu dari sisi nasabnya, wala min haitsul hasab, dan tidak pula dari sisi al-hasab, kedudukannya. Oh, dia kan pangkatnya besar, kedudukannya besar, ya, tokoh misalnya. Tidak demikian. Ya, wala min haitsul mal, tidak pula dari sisi hartanya. Kalau orang kaya mulia dianggapnya, tidak. Ya, kalau di sisi Allah sih tidak butuh kekayaannya, tidak butuh kedudukannya, karena Allah kaya, tidak butuh tentang tadi yang disebutkan. Maka seseorang itu kemuliaannya bukan karena keturunannya, karena kedudukannya, karena hartanya banyak. Lalu kalau orang miskin jadi hina dina, ya tidak mulia misalnya, tidak demikian. Ya, wala min haitsul jamal, bukan juga karena kegantengannya, karena kecantikannya, tidak demikian. Kenapa? Karena kegantengan, kecantikan, harta, semuanya akan dikubur. Jasad yang indah, wajah yang cantik, wajah yang tampan,
suatu saat akan dikubur. Yang diangkat ke langit itu adalah amalnya, ketakwaannya, keimanannya. Maka jelas bahwasanya bentuk tubuh manusia itu tidak lebih mulia dari amal solehnya, dari ketakwaannya. Nyatanya jasadnya dikubur, rohnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui para malaikatnya, dan jasadnya ditimbun, ditanam di bawah tanah dan membusuk. Maka inilah ya, kalau seseorang memandang orang lain itu dari sisi kecantikannya, harta, dan jasadnya, lihat jasadnya terkubur, bahkan membusuk, ya, dijadikan santapan cacing tanah, ya, seperti itu. Tapi rohnya, ya, keimanannya, dia diangkat ke tempat yang tinggi, fi iliyin, di tempat yang tinggi. Oleh karena itu, wa inna ma yanzuru subhanahu ilal a'mal. Oleh karena itu Allah memandang orang lain itu atau manusia itu dari amaliyahnya. Orang itu bertakwa tidak, orang itu taat beribadah tidak kepada Allah. Apakah justru orang tersebut dia yakni mengingkari Allah, tidak mau taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memandang manusia itu dari sisi amaliyahnya, dari sisi amaliyahnya. Berikutnya, sudah Isa belum? Belum, ya. Fa akramun nas 'inda atqahum ilaih, maka manusia yang paling mulia, ya, menurut Allah dan menurut nabinya adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu, walihada yamuddu ahlat taqwa. Oleh karena inilah orang-orang yang bertakwa akan diberikan bima yamudduhum, dengan apa-apa yang akan mereka dapatkan, bihi, dengan sebab ketakwaannya. Apa? Minal karomatiz zahirah awil batinah, yakni dari berbagai karomat, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniyah. Ini, ya, orang yang bertakwa itu akan diberikan kemuliaan. Jadi karomat kemuliaan itu hasil dari sebab takwanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah memberikan kemuliaan pada orang tersebut, al-zahirah, baik lahiriahnya, awil batinah, ataupun batiniyahnya. Li'annahum akramu khalqi indah, karena mereka adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa fi hadza, maka dalam hal inilah hatha ala taqwallah, yakni ada perintah agar kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu kullama kana al-insan, dan setiap kali seseorang itu atqalillah, bertakwa karena Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fahuwa akramu indahu, maka orang tersebut yakni manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinna sahabata, akan tetapi yang ditanyakan sahabat tadi itu, la yuriduna bihadza su'alil akram, bukan yang dimaksud dengan pertanyaan yang tadi tentang kemuliaan indallah, di sisi Allah, bukan, ya, tentang manusia yang paling mulia di sisi Allah. Makanya mereka berkata, qalu lasna an hadza nas'aluka, bukan ini maksud yang kami tanyakan kepadamu ya Rasulullah. Tsumma dzakara lahum, kemudian Rasulullah menyebutkan untuk mereka, anna akramal khalqi, bahwasanya makhluk yang paling mulia adalah Yusuf. Nabi Yusuf maksudnya, ya. Nabi Yusuf anak laki-lakinya nabinya Allah. Nabi Yusuf ini anak laki-lakinya Nabiullah. Kemudian anak laki-lakinya, ya, Nabiullah
anak laki-lakinya Khalilullah. Nabi Yusuf, siapa bapaknya? Yang keras. Nabi Yakub. Siapa bapaknya Nabi Yakub? Ayo, bisa beli. Siapa bapaknya Nabi Yakub? Siapa tadi? Iya, Nabi Ishak. 100. Siapa bapaknya Nabi Ishak? Ismail si kakangnya Nabi Ibrahim. Ya, menusakan mulia secara keturunan, secara asal usul Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf no anaknya Nabi maning, bapaknya jadi nabi, namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim itu disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya wallahu taala a'lam bissawab. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam kana nabiyan. Maka sesungguhnya beliau adalah seorang nabi min sulalatil anbiya, dari keturunan para nabi. Fakana min akramil khalqi, maka beliau adalah makhluk yang paling mulia. Makhluk yang paling mulia. Masih lanjut pembahasannya, tapi waktunya sudah habis Isya. Jadi nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.